Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview sebuah materi dengan judul prototype. Di sini bisa dilihat untuk pendahuluannya. Siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan sependapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi fungsional. Spesifikasi fungsional mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi. Tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan cara sistem tersebut berjalan, berlaku, dan mempengaruhi bisnis user. Sebagai tambahan, spesifikasi fungsional biasanya menimbulkan kesalahpahaman antara user dan analisis, mengakibatkan perubahan yang berarti atau sistem tidak akan pernah sempurna dalam pelaksanaan atau sekaligus ditolak. Prototipe dapat memecahkan masalah ini untuk tipe-tipe tertentu dalam sistem. Kemudian teori di belakang prototipe. Apakah Anda membeli mobil dari brosur penjualan? Seperti halnya Anda tidak dapat menilai sebuah mobil tanpa mencobanya. User juga tidak dapat menilai dari spesifikasi fungsional bagaimana sistem akan berlaku dan berjalan. Tetapi jika user dapat melihat, menyentuh, dan menggunakan modal atau prototipe dari tujuan sistem, ini dapat langsung menilai kegunaan sistem. Jika perubahan diperlukan, prototipe dapat dimodifikasi, memungkinkan dimodifikasi beberapa kali sampai keadaan yang ditetapkan user. Keuntungan dari prototipe: menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. Kemudian user dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototipe, memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya, karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. User merasa puas. Pertama, user dapat mengenal melalui komputer dengan melakukan prototipe dengan analisis yang sudah ada. User belajar mengenai komputer dan aplikasi yang akan dibuatkan untuknya. Kedua, user terlibat langsung dari awal dan memotivasi semangat untuk mendukung analisis selama proyek berlangsung. Selanjutnya adalah metode prototipe. Langkah-langkah pembuatan prototipe. Langkah pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Langkah kedua, bangunlah sistem prototipe untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Yang ketiga, biarkan user menggunakan prototipe. Analisis harus memberikan pelatihan, membantu, dan duduk bersama-sama dengan user, khususnya untuk pertama kali. Anjurkan perubahan. User harus melihat fungsi-fungsi dan sifat dari prototipe. Lihat bagaimana ia memecahkan masalah bisnis dan mengusulkan perbaikan. Langkah keempat, implementasikan saran-saran perubahan. Yang kelima, ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Langkah keenam, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. Selanjutnya, sistem yang bermanfaat dari prototipe. Saja kebutuhan, baca spesifikasi setelah kebutuhan pada umumnya berhubungan dengan pandangan user terhadap sistem. Hanya dengan prototipe, tampilan bagi user sudah cukup untuk memeriksa yang dibutuhkan. Menu-menu, bentuk tampilan input, tampilan keluaran, dan laporan yang dicetak. Pertanyaan-pertanyaan pesan-pesan merupakan calon yang ideal untuk prototipe. Di lain pihak, perhitungan yang rumit, kumpulan update data, dan real time, dan sistem yang bersifat scientific sangat sulit untuk dijadikan model. Sistem yang paling sesuai dengan prototipe adalah satu dari banyak hal yang bergantung pada sistem input-output dari user. Sistem dengan transaksi online dikendalikan melalui menu, layar formulir, laporan daftar, dan perintah.
Selanjutnya adalah software untuk prototype. Apa yang harus disediakan dari paket software prototype? Yang pertama, pembuatan menu yang cepat dan mudah. Pada menu harus terdapat submenu, formulir, laporan, program prototype, dan menyediakan bantuan secara online untuk pemilihan menu dan prompt. Yang kedua, pembuatan tampilan input dan output. Anda harus dapat mewarnai bentuk tampilan dengan menempatkan kursor pada lokasi yang dituju. Mouse merupakan alat yang terbaik untuk melakukannya. Ketika nama file, spesifikasikan ketentuan untuk mengedit berdasarkan panjang field, menyertakan alfanumerik, jarak angka-angka yang diperolehkan, kesalahan, dan pesan-pesan bantuan. Yang ketiga, penyelarasan. Anda dapat menjelaskan bentuk sebuah laporan yang dicetak dengan mudah. Bagian-bagian untuk merinci pembuatan laporan adalah judul, catatan kaki field mana yang diletakkan. Yang paling baik adalah jika program menampilkan semua field yang dikenal, header, kolom, pengelompokan, pengurutan, serta sub dan grand total. Pada umumnya, seorang harus dapat melaporkan item dan yang dipilih saja. Selanjutnya, software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis. Data dictionary menyimpan informasi seperti layar, laporan, atau formulir, tetapi yang paling penting, data dictionary menyimpan setiap informasi pada setiap field, termasuk panjang field, pengeditan dalam setiap laporan, dan format field yang digunakan. Data dictionary adalah inti dari setiap produk yang sudah seharusnya setiap alat prototipe menggunakannya untuk mengecek apakah fieldnya digunakan secara konsisten pada setiap tampilan dan apakah dapat menyimpan pengetikan berulang jika file muncul lebih dari satu kali. Yang kelima, software harus dapat menyusun database sesuai harapan. Ketentuan tampilan input seperti yang digunakan pada gambar menjelaskan tentang peralatan yang dalam daftar format. Software harus menyusun database dan selanjutnya mengizinkan user memasukkan data menggunakan formulir input. Produk-produk yang baik mengizinkan user untuk mengoptimalkan database dengan menentukan format dan kunci recordnya. Yang keenam, mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftar pada database. Anda harus mampu melakukan pencarian dengan mudah, penyusunan, pemilihan, dan penampilan record. Dan kemudian ketujuh, apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototipe. Walaupun tidak penting, program yang baik mempunyai bentuk struktur sederhana. Bahasa pemrograman untuk mengizinkan Anda melakukan pemrosesan khusus waktu kejadian prosedur lainnya. Kemudian prototipe sebagai bagian dari case. Prototipe adalah metode untuk mengotomatisasi phase, definisi, dan analisis, jadi merupakan bagian dari case. Tetapi prototipe memberikan masukan pada tingkat pengotomatisasian selanjutnya dengan baik. Jika langkah selanjutnya adalah pembangunan sistem nyata dalam bahasa pemrograman generasi ketiga, produk prototipe harus dapat menyediakan pada Anda sarana untuk mencetak semua item yang telah diketahui, semua menu, semua bentuk laporan, dan perintah-perintah. Produk yang terbaik adalah mengizinkan user untuk mencetak dokumen yang tersusun secara logika dengan bab dan bagian yang dapat digunakan seperti dokumen spesifikasi fungsional. Selanjutnya, seberapa cepat Anda melakukan prototipe. Software untuk melakukan prototipe harus dapat membuat Anda mampu menyusun model permulaan dari suatu sistem secara cepat. Khususnya, Anda dapat membangun prototipe pertama dari bentuk terkecil hingga bentuk yang sedang hanya dalam waktu 2-3 minggu. Anda juga harus dapat mengimplementasikan perubahan dengan cepat. Ini akan memakan waktu beberapa menit untuk membuat perubahan seperti memindahkan sebuah file pada sebuah form. Ini akan memakan waktu kurang dari 1 jam untuk menentukan sebuah menu atau form baru, dan hampir beberapa jam untuk membuat sebuah file baru atau menyusun ulang sebuah file yang sudah ada untuk sebuah file key atau akses baru.
Kemudian di manakah prototipe ditempatkan dalam 7 fase? Sekarang Anda mungkin merasakan bahwa metode pembuatan prototipe dapat menggantikan dengan sempurna 7 fase mendekati pembangunan proyek, dan mungkin juga merasa diganggu bahwa saya membuat Anda membaca bagian satu buku ini sebelum menceritakan pada Anda tentang pembuatan prototipe. Jangan takut, membuat prototipe hanya menggantikan beberapa bagian dari fase definisi dan analisis. Kemudian beberapa produk yang harus dilihat. Yang pertama itu adalah accelerator sebagai alat prototipe. Kemudian bahasa generasi keempat sebagai peralatan prototipe. Dan terakhir adalah kesimpulan. Prototipe digunakan dengan sukses untuk diimplementasikan ke beberapa sistem software yang meliputi user interface melalui menu, layar, laporan, dan transaksi online. Sistem yang berorientasi bisnis sangat cocok untuk metode ini. Sistem real-time dan scientific akan sedikit berkurang ketika menggunakan metode ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dalam penjelasan, kekurangan dalam memberikan keterangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.